Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila A, NPM 23082600013. Saya izin akan melakukan penjelasan tentang blok endokrin ini tentang hipertiroid. Bella, yang pertama itu hipertiroid itu sendiri adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid yaitu tirodotironin atau bisa kita sebut T3 dan tiroksin atau bisa kita sebut T4 yang dimana diproduksi secara berlebihan dalam tubuh. Kemudian etiologi dari hipertiroid itu sendiri bisa kita adanya autoimun dan juga infeksi pada pasien sebelumnya. Nah, faktor risikonya itu sendiri bisa kita jumpai adanya turunan dari genetik, kemudian stres pada psikologisnya, dan ada juga karena pasien yang merokok. Nah, kemudian tanda dan gejala pada pasien hipertiroid ini. Yang pertama itu ada tremor, berdebar-debar. Nah, kemudian pada nafsu makannya dia mengalami peningkatan. Nah, jadi berat badannya turun, nafsu makannya meningkat. Nah, dan biasanya panas tidak tahan panas. Nah, kemudian biasanya juga dia dijumpai struma, bahkan ada pun yang namanya diare pada pasien ini. Nah, kemudian patogenesis saya akan menjelaskan tentang patogenesisnya sendiri. Nah, baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang patogenesis dari hipertiroid ini yang dimana patogenesis ini tidak di mana dia memiliki beberapa patogenesis seperti karena dari peningkatan stimulasi antibodi reseptor TSH-nya yang mana dia itu menyebabkan terjadinya yang namanya Graves. Nah, kemudian Graves disease. Lalu ada juga toksin dari adenoma ataupun dari goiter multinodular yang dimana dia itu menyebabkan tiroid hormon memproduksi dan independen dari tiroid stimulating hormon ini bisa dikarenakan dari infeksi virus yang menyebabkan akut dari tiroiditis. Nah, di mana dia akan mengalami yang namanya kerusakan pada sel folikuler tiroid itu sendiri. Nah, itu semua menyebabkan terjadi hipertiroid yang primer. Kemudian, di mana hipertiroid yang primer itu akan menyebabkan yang namanya sintesis dari tiroid hormon yang menyebabkan peningkatan dari penyerapan dan akan menyebabkan sintesis dari tiroid hormon yang menyebabkan peningkatan dari penyerapannya tadi kan dan akan terjadi persisten dari penurunan TSH ataupun peningkatan dari kadar T3 dan T4-nya. Lalu pada primer hipertiroid ini dia juga menyebabkan peningkatan dari sintesis lokal yaitu dari glikosaminoglikan di mana dia itu akan menyebabkan peningkatan osmotik pada bagian belakang mata yang menyebabkan peningkatan dari asal hyaluronat di dermis dan di subkutis. Nah, dia itu juga di mana pada peningkatan osmotik di belakang mata itu akan menyebabkan protis yang akan menyebabkan yang namanya proptosis, diplopia, kemudian lid retraction, nah kemudian konjungtivitis, nah kemudian ada juga yang namanya hipertiroid yang primer itu juga mengalami yang namanya peningkatan RAAS atau bisa kita sebut renin angiotensin aldosteron system. Nah, peningkatan dari eritropoietin menyebabkan peningkatan cardiac output sehingga terjadilah yang namanya takikardi. Nah, kemudian ada palpitation, kemudian fluid overthyroid dan penurunan exercise tolerance. Nah, kemudian selanjutnya, lalu ada lalu ada juga karena hipertiroid yang primer ini jadilah rilis tiroid hormon tersimpan di mana menyebabkan peningkatan penyerapan lalu penurunan dari TSH kemudian dan peningkatan T3 T4 lalu peningkatan simpatik dari stimulasi yang menyebabkan hipermotalitas usus itu meningkat di mana itu akan menyebabkan diare. Lalu pada sistem saraf pusat itu juga mengalami peningkatan yang berlebihan terhadap stimulasinya yang menyebabkan bisa mengalami kegugupan, hiperkinesia, lalu ada juga tremor. Lalu pada peningkatan dari stimulasi simpatik itu juga menyebabkan berlebihan dalam berkeringat. Nah, dan mengalami juga yang namanya peningkatan dari tremogenesis. Jadi di mana biasanya terjadi peningkatan dari penurunan dia itu terjadi peningkatan karena dia itu terjadinya penurunan dari
turunnya berat badan dan tidak tolerannya terhadap panas. Nah, selanjutnya mungkin itu patogenesisnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjangnya. Nah, pemeriksaan penunjangnya yang dimana bisa kita lakukan yang namanya pemeriksaan fungsi tiroid, yang dimana kita jumpai TSH-nya itu menurun, kadar VT3 dan T4-nya itu meningkat. Bisa juga kita jumpai kadar iodium darah atau urin di dalam tubuh itu dia meningkat. Nah, baik, selanjutnya untuk diagnosanya itu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik untuk kelenjar tiroid. Pertama, pemeriksaan diagnosanya itu pertama kita bisa lakukan pemeriksaan tanda vital seperti biasa, kemudian langsung kita lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lokalisatanya. Nah, pemeriksaan fisiknya itu kita periksa dan bisa kita jumpai yang namanya Stelwickson, Mobiusen, Jeffroysen, Rosenbecksen itu dalam keadaan positif. Yang mana Stelwickson itu bisa kita bilang itu tuh mata pasien itu jarang berkedip. Nah, jadi kita untuk mengetes dia apakah positif hipertiroid atau tidak bisa kita lakukan Steloxane, kemudian Mobiusen yaitu mata sukar melakukan konvergensi, kemudian Geoffroysen yaitu mata pasien itu jika melihat ke atas dahinya itu tidak berkerut. Nah, kalau kita normal kan kalau kita lihat ke atas dahi kita akan berkerut, tapi jika pasien hipertiroid itu dia tidak berkerut. Nah, kemudian ada namanya Rosenbeck sign, tremor pada palpebra bila matanya ditutup. Nah, jadi ketika kita minta pasiennya untuk menutup mata, kita akan melihat palpebra pasien itu dia akan mengalami tremor. Nah, pada orang biasa kan dia tidak mengalami tremor. Oke, selanjutnya pemeriksaan khusus pada kelenjar tiroid. Nah, kita bisa melakukan yang namanya pemeriksaan palpasi kelenjar tiroid, yaitu dalam posisi anterior maupun posterior ya. Seperti yang saya terangkan pada foto, ini adalah posisi anterior. Bisa juga kita lakukan dalam posisi posterior. Oke, selanjutnya ada juga yang namanya pemeriksaan khusus auskultasi kelenjar tiroid, yang dimana untuk mendengar apakah berui tiroid itu positif atau tidak. Kemudian bisa kita tambah dengan pemeriksaan tremor. Kita arahkan pasien untuk memajukan tangannya ke depan, lalu kita suruh pasien untuk menutup mata, dan kita bisa meletakkan kertas di atas tangannya tadi untuk melihat apakah tangannya tremor atau tidak. Oke, selanjutnya. Untuk tata laksananya, nah tata laksana itu bisa kita berikan obat yang namanya karbimazil. Kemudian pada ibu hamil bisa kita berikan yang namanya PTU atau propil tiurasil miligram 100 3 kali 1. Nah, kemudian komplikasi dan prognosisnya, yang dimana komplikasinya itu bisa kita temukan triostrom, atrial fibrilasi, dan prognosisnya itu yang dimana. Nah, prognosisnya itu biasanya kalau hipertiroid yang toksik akibat toksik itu bersifat permanen, dan hipertiroid yang dari penyakit Graves itu sendiri remisinya itu dicapai oleh 30-60% pasien dalam 12 bulan sampai 18 bulan setelah pengobatan. Nah, risiko relapse itu lebih tinggi untuk pada pasien yang biasanya muda, laki-laki, perokok, dan mengalami hipertiroid yang berat, lalu memiliki struma yang besar. Untuk tingkat remisi terapinya itu radio radio iodinnya itu 60-70%. Nah, di mana pasien dengan tiroidektomi totalnya itu tidak berisiko pada relapse-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya eh, pencegahan dan edukasi. Yang pertama itu bisa kita cegah dengan berhenti dalam merokok. Kemudian kita tidak meminum alkohol, kita bilang ke pasiennya, hentikan rokoknya Pak ya. Kemudian bisa kita lakukan, kita perintah pasien untuk berhentikan alkohol karena untuk mencegah penyakit ini muncul lagi. Kemudian periksa kesehatan secara rutin, kita arahkan pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya secara rutin. Kemudian edukasilah bagaimana penyebab hipertiroid ini. Hipertiroid kan bisa kita jelaskan terjadi biasanya karena orang yang kekurangan iodium. Nah, jadi perbanyak iodium seperti garam yang mengandung iodium. Nah, kemudian kita jelaskan perjalanan klinisnya gimana, terapinya apa yang kita berikan, dan apa efek samping dari terapi yang kita berikan. Jadi pasien itu harus mengetahui semua yang akan kita lakukan dan proses apa yang akan mereka jalankan. Mungkin jika pasien kurang paham, bisa kita jelaskan ulang. Mungkin hanya itu saja. Mungkin ini referensi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.